Oke teman-teman, akan kita coba lihat melalui peta ya teman-teman. Nah, kita start nih dari sini tadi, dari Simpang Madu ini teman-teman. Sebelum bisa melintas, tapi kalau kita kayak naik motor kayak gini ya bebas untuk melintas gitu. Ya Pak, Ini ya jauh nggak? ini nanti mentok ke kanan. Ikutin aja jalan ini, jalan coran ini. Coran. Ya, Oh, kanan terus ya? ya, Kasih mas ya? ya. Dan yang di sini jalur yang viral ini teman-teman, jalur yang kemarin sempat tertahan banyak kendaraan di sini karena ada mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Masih bersama motovlog Belalang Tempur. Ini kita akan update perkembangan jalan coran dari Simpang Madu meluncur menuju ke Suban ya teman-teman, Simpang Suban. Kita start ini dari Simpang Madu. Ini barusan kita melewati Simpang Y ya teman-teman. Oke teman-teman, akan kita coba lihat melalui peta ya teman-teman. Nah, kita start nih dari sini tadi, dari Simpang Madu ini teman-teman. Ini posisi di Simpang Madu dan di depannya ini Simpang Y yang barusan kita lewatin tadi. Dan secara jarak kalau dari peta ini ya teman-teman, melalui jalan yang dicor ini sebenarnya jaraknya itu cukup jauh ya teman-teman dibanding melalui Simpang Y yang belok ke kanan tadi, karena jalannya itu memutar dan akan ketemu persimpangannya itu di sini, dan maju sedikit itu sampai kita di Simpang Suban atau Simpang ke Sopa ya teman-teman. Nah, ini adalah wilayah Suban atau Desa Semangus teman-teman, masuk wilayah Talangubi ya. Nah teman-teman, kalau kita lihat jaraknya dari peta ya cukup jauh untuk jalan yang melalui jalan coran ini. Cuman kalau melalui jalan yang Simpang Y ke kanan tadi itu jalannya kecil dan cukup ekstrim ya teman-teman, walaupun lurus. Jadi bagi saya sih terasa lebih jauh lewat sana teman-teman. Kita kemarin pernah ya teman-teman melalui Simpang Y ke kanan sana, pernah coba dan pernah kita upload videonya juga. Jadi teman-teman yang pengen tahu gimana kondisi jalan dari Simpang Y itu bisa disimak di video sebelumnya teman-teman. Jadi kemarin sempat viral jalan ini nggak bisa dilalui karena banyak yang macet pas coba lumpur gitu. Dan salah satu alternatifnya lewat Simpang Y ke kanan tadi. Waktu itu kondisinya cukup bagus ya teman-teman. Tapi kalau saya bilang sih sama saja, karena di sana itu bagusnya itu karena jarang dilalui sama mobil-mobil tronton gede ini ya teman-teman, tronton logging ini. Jadi jalannya masih aman lah untuk dilalui mobil-mobil kecil. Cuman kalau musim hujan juga, kalau sudah terlalu banyak yang melintas di sana, jalannya juga ekstrim teman-teman. Ya ekstrim ditambah lagi karena jalurnya itu yang naik turun ya teman-teman. Memang di jalur ini itu ada beberapa jalan alternatif yang lebih, ya dibilang lebih cepat lah ya teman-teman. Ya tapi kalau untuk kondisi sekarang sih mending yang pasti-pasti aja jalannya ya jalur ini ya teman-teman, karena ini bentar lagi juga sudah nyambung, sudah jadi, tinggal kita tunggu sedikit lagi aja, ini jalannya akan tersambung coran. Biarpun agak jauh tapi pasti waktu tempuhnya lebih cepat ya teman-teman. Lajur sebelah kiri kita ini corannya mungkin masih baru ya teman-teman, jadi belum bisa kita lalui itu. Yang di sini aja masih dalam proses pengenalan dan harus siap untuk diproses pengecoran ya teman-teman.
kenapa diputus-putus gini, ada sela-selanya gini yang belum dicor ya, karena manfaatnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau ada kendaraan lain yang melintas di depan kan jalurnya cuma satu yang bisa digunakan, jadi jalur yang kosong tadi digunakan untuk antri atau gantian ya teman-teman, sebelum bisa melintas. Tapi kalau kita kayak naik motor kayak gini ya bebas untuk melintas gitu. Ini saya masih hari Sabtu, biasanya saya hari Minggu sepi ya teman-teman, kerjanya itu lagi libur, tapi sekarang ini masih kerja karena masih hari Sabtu. Besok mungkin mereka libur ya. Hijau gini. Ya Pak. Ini Ya. siap nggak? Ini nanti mentok ke kanan. Ikutin aja jalan ini, jalan coran ini. Coran. Ya. Oh, kanan terus ya. Ya. Kasih Mas ya. Ya Pak. Bapak tentranya kemungkinan baru satu kali ini lewat sini teman-teman, jadi ya beliau tanya apa jurusan untuk ke Linggau gitu. Kalau sekarang untuk menunjukin arahnya gitu enak ya teman-teman, tinggal suruh ngikutin aja jalan coran gini. Insya Allah pasti nyampe ya, sampai ke Cecar terus nyambung ke Linggau gitu. Tapi kalau dulu memang agak susah karena banyak persimpangannya dan jalannya semua sama ya. Jadi ini kan enak ada corannya gitu. Tapi kalau jalannya semuanya sama itu orang bisa nyasar gitu. Dan biasanya jalannya di sinyal kalau untuk pakai map ya, pakai map gitu. Kalau nggak ada ya susah kita. Saya aja dulu waktu pertama kali bawa motor melalui jalur ini masih bingung teman-teman, karena udah berapa kali naik mobil, cuman ketika naik kendaraan sendiri bingung masih di jalan karena banyaknya persimpangan. Dan dulu rute yang saya lewatin itu bukan dari jalur ini, jalur yang jalur logging itu. Terus sekarang kan udah ada tulisannya gitu, nggak bisa lagi melintas di jalur itu karena itu bukan jalan umum, melainkan jalan PT MHP, jalan untuk khusus kendaraan logging ya. Dan jalur itu tuh ada beberapa persimpangan juga yang benar-benar sama ya teman-teman. Teman saya dulu aja pernah nyasar gitu sampai ke daerah mana gitu, karena di sana juga ada persimpangan yang seperti tadi, persimpangan Y gitu. Dan harusnya kalau dari arah Dopo itu belok ke kanan, tapi dia lurus itu, kalau nggak salah ke daerah mana itu lupa saya ya, daerah ini juga hutan tanaman industri juga. Tapi akhirnya ya nggak sampai ke Cecar, itu muter lagi kalau nggak salah teman-teman, muter bisa sampai ke wilayah Muara Enim gitu kan. Baru kemudian tanya-tanya lagi mana sih jalur yang kira-kira cepat dan enak gitu. Terus ada yang bilang ya ini melalui jalur Simpang Madu Suban ya teman-teman. Saya pertama kali mulai nyobain jalur ini itu dari arah Pali menuju ke Cecar gitu. Dan ya masih bingung teman-teman karena memang banyak percabangannya ya, seperti di SP6, di Simpang Sopa gitu. Jadi ya sepanjang jalan gimana ketemu orang saya tanya dulu, sama kayak bapak tadi ya. Tapi enaknya kalau sekarang ya tinggal ngikutin aja jalan yang sudah dicor gitu, langsung sampai Cecar. Dan sekarang ini kita lihat progres untuk pembangunan pengecoran ini masih cepat ya teman-teman, apalagi sekarang kondisi cuaca ya hujan ini sudah mulai berkurang ya teman-teman, jadi orang-orang bisa cepat ngerjain untuk pengecorannya ini. Separuh dulu ya teman-teman, jadi kirinya dulu atau lajur kanannya dulu, nanti
nanti kalau sudah keras kiri kanannya ini baru mulai lagi untuk di sisi sebelahnya yang belum dicor ya teman-teman, dan begitu selanjutnya. Terlihat gersangnya karena ya ini habis pemanenan atau penebangan ya teman-teman, dan ini baru mau mulai untuk ditanamin bibit kembali. Nanti kemungkinan kalau teman-teman melintas di sini pada masa libur tahun baru atau libur hari raya ya, mungkin sudah mulai ya agak mulai gede lah tanaman yang sekarang ditanam bibit ya teman-teman, sudah mulai besar. Ya ini bagusnya nanti kalau rata gitu tumbuhnya gitu, kalau dia tumbuhnya lagi sedang-sedangnya itu kayak di perkebunan teh teman-teman, kalau melihat dari jauh gitu kan. Nah dari sini teman-teman ini masih dalam proses pengemalan ya teman-teman, jadi belum sampai sini jalan yang sudah dicor, baru mau proses pengecoran di sini. Ini yang barusan kita lewatin tadi itu jembatan, sebenarnya jembatan besi juga teman-teman, tapi kondisinya bagus ya teman-teman, nggak seperti yang di Sungai Aur sama jembatan di Sungai Air Keruh, itu Sungai Keruh di Cecar ya teman-teman. Jadi besi-besinya banyak yang renggang gitu. Nah itu teman-teman, sebelah kiri juga itu jalur alternatif, dulu saya sering lewat sana, itu cepat ya teman-teman, motong untuk ke arah Cecar atau dari arah Cecar mau ke Simpang Suban sini cepat sih itu teman-teman. Tapi jalannya seperti di Simpang Y yang saya bilang tadi, itu jalannya kecil, dan jalan kecil itu apa ya, kita nggak tahu kondisinya kalau musim hujan gitu teman-teman. Jadi biarpun di sana jalannya cepat lewat jalur ini ya teman-teman. Dan yang di sini jalur yang viral ini teman-teman, jalur yang kemarin sempat tertahan banyak kendaraan di sini karena ada mobil logging yang apa ya, terpuruk di sini karena jalannya ambles gitu, jalan tanahnya ambles, dan ini masih dalam sudah siap materialnya tapi belum diampar ya teman-teman. Dan itu juga ada material berupa gorong-gorong gitu, mungkin untuk lintasan air. Nah, ini teman-teman, jadi kita mulai mengarah ke Simpang Suban ya teman-teman, melewati dulu jalur yang sempat hancur karena banyak kendaraan yang terpuruk di sini. Kemarin sampai bisa ambles gitu dan hancur ya teman-teman, karena memang jumlah mobil logging yang melintas itu cukup banyak karena dalam masa panen ya teman-teman, atau masa penebangan. Jadi setiap harinya ada yang melintas, dan mobil itu tonasenya ya besar ya teman-teman, di atas 30 ton itu. Jadi ya wajar saja jalan tanah kayak gini ya ambles gitu kalau dilewatin bertepatan dengan masa musim hujan ya teman-teman, jadi hancur gitu. Kalau yang lewat itu cuma mobil-mobil kecil, mobil pribadi, sebenarnya nggak masalah sih. Cuman kemarin itu memang pas bertepatan dengan masa panen aja gitu teman-teman. Akhirnya yang kemarin sempat terjebak di kemacetan karena jalannya terpuruk itu banyak yang ya bisa dibilang kapok ya. Tapi menurut saya sih insya Allah ini akhir tahun udah selesai kok untuk pengecorannya ini, karena terlihat sangat cepat sekali untuk progres pembangunan pengecoran di sini ya teman-teman. Ini udah nggak jauh lagi kita sampai di Simpang Suban atau Simpang Sopa ya teman-teman. Saya aja pernah kok jalan dari sini bahkan sambil
dorong motor ini ya teman-teman, karena mogok gitu. Yang baru ketemu bengkel itu di sana, di pangkal desa Semangus atau Suban sana ya teman-teman. Nah kalau sudah ketemu tiang listrik ini berarti kita sudah mau sampai itu. Itu tadi yang sebelah kiri persimpangan itu dari SP6 ya teman-teman. Yang tiang listrik ini dari sana ya teman-teman. Nyobain jalur Sopa SP6 aja saya sudah juga teman-teman, dan tapi ya itu ya, menurut saya lama teman-teman. Saya kemarin sampai 5 jam gitu sampai ke Prabumuli karena banyaknya persimpangan, jadi saya juga sasar gitu teman-teman. Jadi memang harus banyak bertanya. Saya dapat informasi kalau wah lewat sana itu lebih cepat katanya, tapi nyatanya saya cobain ternyata lebih lama teman-teman. 5 jam itu baru sampai Prabumuli. Saya hampir khawatir kalau habis BBM di tengah hutan ya teman-teman. Tapi alhamdulillah bisa juga keluar dari ya tembusnya itu teman-teman. Kalau dari Sopa itu tembusnya nanti di depan ya, di Simpang Suban atau Simpang Sopa sana. Kalau sudah sampai Simpang sana sudah aman, kita udah jalan aspal ya teman-teman. Sudah sampai Pendopo itu udah jalan aspal. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini yang memang butuh informasi ya teman-teman, yang ada kemungkinan bakal melewatin jalur ini, insya Allah saya selalu update untuk jalur ini karena memang saya selalu melintas di jalur ini 2 minggu sekali teman-teman. 2 minggu sekali itu pasti melintas di jalur ini. Insya Allah kalau saya bawa kendaraan pasti saya update teman-teman. Jadi silakan dipantengin terus Yones Channel biar tidak ketinggalan informasi ya teman-teman mengenai perkembangan jalur ini. Kalau saya bilang ini jalur Pralimura, Prabumuli, Pali, Musirawas. Ada mobil mogok barusan, mobil pickup, kasihan ini sendirian di jalan ya. Saya nggak bisa bantu, cuma bisa bantu mendoakan saja supaya prokes baik ya teman-teman, biar bisa jalan lagi. Nah di depan itu sebelah kanan sana itu jalan persimpangan yang dari Simpang Y tadi ya teman-teman, di dekat Simpang Adu tadi. Nah ini teman-teman simpangnya, ini tembusnya di sini. Sebenarnya kalau secara kita lihat dari peta itu lebih cepat ya teman-teman. Saya pernah nyobain lewat sana, tapi yang saya rasakan justru jauh ya teman-teman, karena ya mungkin karena nggak biasa ya. Terus gitu di sana itu jalurnya naik turun gitu, naik turun. Kalau musim hujan juga susah juga sana teman-teman kalau pas turunan gitu, karena kalau saya perhatikan itu tempat lintasannya air juga teman-teman, jadi agak susah kalau ke sana. Nah ini kita udah sampai di Simpang Suban ini teman-teman, atau Simpang Sopa. Sebelah kiri sana ke arah Sopa ya teman-teman. Sopa itu wilayah lokasi Pertamina. Di sana ada stasiun gasnya juga ada dulu, kompresor gas, tapi sekarang udah nggak jalan lagi. Yang ada di sana SP ya, apa namanya, stasiun pengumpul minyak itu di sana. Nah, di sana daerah penghasil minyak. Kalau di Musi tempat saya kerja itu daerah penghasil gas teman-teman. Nah ini kita udah sampai di Suban, atau kita udah memasuki desa Semangus. Ini udah masuk di Pali ya teman-teman, kalau kecamatan Tanggubi. Oke teman-teman, sampai sini dulu untuk update kita untuk jalur yang dari Simpang Madu ke Simpang Suban ya. Nah, terima kasih teman-teman yang udah ngikutin perjalanan motovlog kita kali ini. Kita ketemu lagi nanti di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.